Urgensi memahami harta haram. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali almar'u ya. Almar'u kaca artinya. Mar'u orang. Almar'u bima akhadha bima amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sekiranya masanya sekarang. Jadi masanya sekarang di mana orang yang penting harta dapat dengan cara yang halal haram ini dia tidak penting. Yang penting dapat harta. Kadang sampai keluar kata-kata syirik. Ya, untuk yang haram ya susah, apalagi yang halal. Syirik katakan seperti ini. Padahal Allah telah mengatakan dalam diskusinya, inna la tamut nafsun hatta tustakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak ada satu jiwa pun yang mati sebelum rezeki dan ajalnya dicukupkan oleh Allah. Fa ajmilu fit talab. Maka berbaik-baiklah, berbagus-baguslah ketika mencarinya. Rezeki Anda sudah ditentukan. Kalau Anda putus asa dan mengatakan udah cukup bagi saya yang haram, sudah kehancuran bagi Anda dan dunia dan akhirat. Fadhal. Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah robbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuhannya dan tidak memindahkan peraturan Allah. Ya, ini jelaskan ya. Sebagian orang sama sekali dia tidak ingin tahu, tidak mau tahu, tidak ingin mempelajari sama sekali tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia tujuan adalah harta. Mau halal mau haram tidak urusan. Ini orang seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, setahap sampai pada budak harta dan budak dinar dan dirham. Bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Riwayat Bukhari. Menjadi hamba seluruhnya ukurannya adalah materi. Ya, dia tidak akan datang ke rumah orang ini kalau tidak ada keuntungan materi. Ini sekarang dia jadi budak dinar dan budak dirham dan budak baju paipatan. Rasulullah SAW adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila dia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Ya. Terus. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah, niscaya perintah Allah dikesampingkannya. Ya. Mereka tidak meyakini rezeki mereka berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 8. Iya. Sebagian manusia ada seperti ini. Dengan sombong dan angkuhnya dia mengatakan ini karena strategi bisnis yang perlu tak terapkan. Bukan ada hubungannya dengan syariat, dengan Allah, tidak ada hubungannya. Murni strategi bisnis itu jitu.
sehingga dapat keuntungan ini. Ya, ini sudah sampai pada tahap kesyirikan, di mana dia menyandarkan nikmat Allah Jalla fi'ula kepada dirinya dan kemampuannya. Padahal siapa Anda? Sejitu-jitunya strategi yang Anda buat lebih mana jitu daripada strategi bisnis yang dibuat oleh sebuah negara besar seperti Amerika. Anda cuma perorangan. Itu Amerika seluruh profesor di sana ngumpul, profesor ekonom. Tapi mereka turun hancur dengan krisis demi krisis. Kenapa? Satu saja penyebabnya. Mereka menentang Allah dengan ekonomi ribanya dan dengan ekonomi judinya di bursa yang mereka lakukan, di lembaga keuangan yang mereka lakukan, sehingga kehancuran demi kehancuran yang mereka derita. Terus. Padahal Allah telah berfirman, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 7. Allah mengatakan, siapapun yang beribadah kepada Allah selain Allah tidak memberikan rezeki kepada Anda. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki. Lihat taqdim wa ta'khir di sini. Dalam ayat ini ada kata yang didahulukan, ada kata yang diakhirkan. Allah mengatakan fabtaghu 'indallah. Carilah di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Carilah di sisi Allah rezeki. Mana lebih dahulu, kata Allah kah atau kata rezeki? Kata Allah pasti. Berarti dicari oleh seorang mukmin berdasarkan perintah Allah. Carilah di sisi Allah, keadaan Allah. Dengan demikian akan dapat rezeki. Itu yang betul-betul murni rezeki. Ketika Anda mencarinya sesuai dengan ketentuan Allah, bukan yang asal Anda dapatkan, itulah dia rezeki Anda. Tapi asal mencari saja tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadikan harta sebagai tujuan utama Anda bukan budak Allah lagi. Ayo, terus. Nomor 2, sebagian lagi orang-orang yang masih memiliki dhamir atau hati yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalah. Kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Ya, ini yang terbanyak di antara kaum muslimin. Mereka ingin mentaati Allah dalam setiap sisi kehidupan mereka. Juga dalam ketika mereka berbisnis mencari harta juga ingin, tapi enggak pernah belajar. Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Malik tajaru qabla an yatafaqaha fid din faqadir taqaha fi riba thumma taqaha. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus sebagaimana dinukil oleh Abdullah Tabi Al-Mubirin halaman 360. Ya, jelas ini sama dengan contoh yang perlu saya sebutkan tadi. Mau tidak mau pasti akan terjatuh ke dalam muamalah yang diharamkan, riba, judi, gharar, dan lain-lainnya. Kenapa? Alasannya cuma satu, tidak tahu. Dan waktu saya di Kuala Lumpur, ketika saya tanyakan kepada panitianya, kenapa sedikit ini yang hadir? Alhamdulillah Indonesia subhanallah banyak. Sedikit, paling nggak sampai 20-an. Jawab oleh panitia, Pak Ustaz, ada sebagian kawan-kawan dia kata, dia tu tak mau tahu tentang muamalah, taklah. Kalau tahu nanti haram, saya tak jadi lagi bisnis. Kalau saya tak tahu, tak apalah. Saya buat terus tak apa, saya tak tahu hukumnya haram. Bilang ke teman-teman Anda itu,
perkataan Imam Al-Qarafi di dalam Al-Furuq yang dinukil dari Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya. Yajibu ala kulli al-mukallafi qabla an yuqdima ala fi'lin an yata'allam syar'a Allah fihi. Wajib bagi setiap muslim sebelum melakukan sebuah perbuatan mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Faman ba'a yajibu alaihi an yata'allam ma 'ayyanahu Allah fil bay'. Siapa yang menjual barang, profesi sebagai penjual dan pembeli, wajib dia mengetahui syariat Allah dalam jual beli. Wa man ajar fa 'alaihi yata'allam syar'a Allah fil ijarah. Siapa melakukan akad sewa menyewa, maka wajib mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Ini tidak ada manusia terlepas. Wa man qara fa 'alaihi yata'allam ma'yan Allah fil khirah. Siapa yang melakukan akad investasi, teman ada bisnis lalu dia ingin investasi menggunakan dananya atau ingin kerjasama, wajib dia mempelajari syariat Allah dalam hal ini. Faman 'amila bima bimuqtada ilmihi faqad ata'a Allah ta'ata ini. Siapa yang mempelajari syariat Allah kemudian mengamalkan dalam bisnisnya tadi sesuai dengan syariat Allah, dia telah mentaati Allah 2 kali. Taat pertama apa? Belajar. Perintah pertama belajar. Taat kedua mengamalkan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Ya. Kemudian Imam Al-Qarafi mengatakan, "Wa man lam ya'mal bimuqtada syar'illah faqad asallaha ma'siyataini." Siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa mengerti syariat Allah, ya berarti dia telah berbuat maksiat 2 kali. Pertama, disuruh belajar, tidak mau belajar, dia takut. Yang kedua, ketika dia tidak belajar, pasti ini yang terjadi. Mau tidak mau akan masuk dalam perbuatan yang haram dalam bisnisnya. Dosanya berapa kali? Maksiataini, 2 kali dosanya. Jadi jangan bilang tak belajar, apalah. Yang ketiga kata Al-Qarafi, wa man ta'allam wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi faqad ahdatha ta'atan wa ma'siyah. Barang siapa yang mempelajari syariat Allah, ini halnya harus tahu dia, tapi tidak mengamalkan sesuai dengan ini, maka ini apa? Satu maksiat, satu taat. Impas. Gimana impas ya akhirnya? Ini berbahaya juga. Maka yang paling untung orang yang pertama tadi, ya, itu al-uzur bil jahal, hukum uzur karena tidak tahu. Itu kalau Anda hidup di daerah yang di sana tidak disebarkan ilmu tentang ini. Anda sudah bertanya, kan kewajiban Anda bertanya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang mengerti dalam permasalahan. Bila dalam masalah muamalah, tanya kepada alimnya. Anda sudah tanya Ustaz A, B, C. Bila mereka jawab, kewajiban Anda lepas sudah. Ternyata jawabannya asal-asalan dan salah, urusan dia dengan Allah. Maka sehingga Rasulullah mengatakan, ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa ini halal, ini haram, dia paling berani masuk neraka. Ibn Abbas pernah ditanya oleh salah seorang terjemahan Al-Quran ini. Ibn Abbas, sahabat Rasulullah SAW, dan masih anak paman beliau yang dikenal dengan pakar tafsir Quran. Ketika ditanya tentang suatu hal, dia jawab, "Saya tidak tahu." Lalu orang itu sedikit marah. Jangan-jangan dia disepele kalau Ibn Abbas. Ibn Abbas, kalau kamu nggak tahu, saya mau tanya siapa lagi? Terserah kamu. Bukan urusan saya, mau tanya siapa lagi? Karena kata dia, kamu kalau saya paksa saya menjawab, taj'alni qintaran
ila dukhulikal jannah. Kamu jadikan aku jembatan masuk ke surga, aku masuk neraka. Aku tidak tahu, engkau paksa juga. Lalu aku jawab, engkau selesai urusanmu dengan Allah. Karena Allah memberitakan bertanya kepada zikir, engkau telah bertanya. Sekarang bila saya salah jawab, saya ke neraka. Enak saja kamu masuk surga, saya masuk neraka. Padahal ada yang ditanya. Begini para ulama ya. Kalau Anda hidup di daerahnya tidak ada para ulama, ditanya, saya nggak ngerti bab ini, kasusnya saya tak paham, nggak bisa jawab secara syar'i. Tapi sedang lain, saya pun tidak mengerti. Selamat mereka semuanya. Yang bertanya selamat. Lalu gimana saya bisnis Ustaz? Ya bisnis terserah Anda. Kalau menurut Anda nggak tahu lagi ulama yang bertanya, terserah Anda. Ini betul yang selamat, ada uzur dia. Karena sudah bertanya dan tidak mendapat jawaban dan berpahala dia yang pertama bertanya. Walaupun tidak ada jawaban. Jelas ini. Tapi ada diajarkan syariat Allah tentang hal ini. Ada kajian terbuka, ada buku, kemudian ada diskusi, ada tanya jawab, segala macam. Lari dari ini, mengatakan bahwa mending tidak tahu sehingga selamat. Sesungguhnya dosa Anda 2 kali bukan selamat dari hal ini. Baik, terus ya. Poin 1.3. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh 2 kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Poin 1.1. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 164. Iya. Kerugian pertama orang yang makan harta haram, ya, dia menjadi pengikut syaitan. Syaitan membuat panglimanya, dia prajurit syaitan. Ini dikatakan Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan yang sesungguhnya dia musuh yang nyata. Terus dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Sedangkan memakan, mencari, serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam, yakni syaitan. Mendurhakai Allah, berbuat dosa, merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani, dan akal pikiran. Imam Syafi'i bersyair, Aku mengadu kepada Waqi' buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menerangi gelap maksiat. Ya. Pertama, dampak maksiat dari makan harta haram itu akan merusak jiwa Anda dengan seluruh pembagian jiwa yang ada, bagian akal pikiran, kejeniusan, tubuh dan yang lain, semuanya akan rusak dengan maksiat dan makan harta haram. Ya, Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku bertanya kepada guruku buruknya hafalanku. Apa ini maksud Imam Syafi'i buruk hafalannya itu? Beliau bisa menghafal seluruh catatan-catatan dia bertahun-tahun dalam satu malam. Itu maksudnya buruk. Lebih cepat beberapa temannya berapa saat, tapi itu yang buruk menurut beliau. Lalu gurunya mengatakan tinggalkan maksiat, karena maksiat inilah yang menghalangi dari cahaya Allah Jalla fi'ala. Maka setiap maksiat yang kita lakukan, termasuk makan harta yang haram, maka antara kita dengan Allah Jalla fi'ala akan terdapat penutup cahaya keilmuan syariat Allah Jalla. Terus poin 132.
Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, ini subhanallah ayat ini. Mukjizat ini. Allah memerintahkan para rasul sebelum mereka melakukan amal soleh, perintah apa dahulu? Makan dari yang baik. Makan yang baik tentu makan yang halal. Maka kemudian baru Allah perintahkan beramal soleh. Syarat seseorang bisa beramal soleh, makanannya lihat. Bila dalam makanan dia tidak memperhatikan dari mana didapatkan, amalnya tidak akan jadi soleh. Tidak akan dirasakan nikmatnya melakukan amal soleh. Karena ketika Allah perintahkan para rasulnya untuk beramal soleh, Allah perintahkan dulu makan yang baik-baik. Terus dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal saleh. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal saleh bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Dan jasad yang malas beramal saleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa rohaninya kepada gundah gulana hingga sampai titik hampa dan kesesakan. Ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. ya, ini berkaitan dengan Ibnu Qayyim bahwa dalam tubuh manusia ada satu ruang yang tidak bisa diisi kecuali dengan kedekatan kepada Allah, itu jiwa dan kalbu. Maka bila dengan maksiat makanan yang dilakukan, tidak pernah dia akan merasakan kebahagiaan. Banyak kaum muslimin yang terlanjur berbuat haram pada posisi-posisi puncak, dia tidak merasakan kebahagiaan. Ada salah seorang yang datang menyampaikan pertaubatannya kepada Allah di lembaga keuangan riba, dan pejabat lembaga keuangan Indonesia, ketika dia bertobat, dia dan istrinya waktu itu tangis bahagia. Pada saat itulah ketika meninggalkan diharamkan oleh Allah, resign dari tempat yang haram itu, mereka merasakan kebahagiaan. Ini memang manusia, Allah mengetahui ini, tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali ketika dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala.